Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Maya dari program studi manajemen kelas pagi dengan NIM 2892150001. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pembimbing Bapak Syukri Hamdi, SE, MM. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai struktur organisasi dan anatomi organisasi dan juga akan membahas studi kasus mengenai PT Gajah Tunggal Tbk. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Organisasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang rasional dan sistematis ingin mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi merupakan kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dalam perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasikan setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi. Memiliki struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk tetap efisien dan fokus. Tujuan masalah. A. Mengetahui apa itu desain organisasi PT Gajah Tunggal Tbk. B. Mengetahui pembagian kerja di PT Gajah Tunggal Tbk. C. Mengetahui departementalisasi di PT Gajah Tunggal Tbk. D. Mengetahui rentang kendali yang terjadi di PT Gajah Tunggal Tbk. E. Mengetahui pelimpahan wewenang di PT Gajah Tunggal Tbk. Dan F. Mengetahui dimensi struktur PT Gajah Tunggal Tbk. Rumusan masalah. A. Apa itu PT Gajah Tunggal Tbk? B. Bagaimana desain PT Gajah Tunggal Tbk? C. Bagaimana pembagian kerja di PT Gajah Tunggal Tbk? D. Bagaimana departementalisasi di PT Gajah Tunggal Tbk. E. Bagaimana sistem pelimpahan wewenang di PT Gajah Tunggal Tbk. Dan F. Apa saja dimensi struktur yang ada di PT Gajah Tunggal Tbk. B. Pembahasan. Satu. Profil PT Gajah Tunggal Tbk. Studi kasus dan analisa PT Gajah Tunggal Tbk didirikan pada tahun 1991. PT Gajah Tunggal Tbk memulai produksi bannya dengan ban sepeda. Sejak itu, perusahaan bertumbuh menjadi produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan memperluas produksi dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor tahun 1971, diikuti oleh ban bias untuk mobil penumpang dan komersial di tahun 1981. Awal tahun 90-an, perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil berpenumpang dan truk. Pada bulan Mei 2004, Gajah Tunggal dan
Michelin menandatangani perjanjian kerjasama yang dipusatkan pada produksi ban untuk mobil penumpang untuk pasar yang dilayani oleh Michelin di luar Indonesia dan kegiatan distribusi di Indonesia. Saat ini, Gajah Tunggal adalah produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Mereka memproduksi dan menjual ban berkualitas tinggi untuk mobil penumpang, SUV, mobil niaga off-road, industri, dan sepeda motor. Mereka juga memproduksi dan menjual produk yang berhubungan dengan ban seperti karet sintetis, karet ban, dan dalam, slab o-ring, dan lainnya. Dan salah satu produk mereka yang sudah dikenal oleh masyarakat umum ialah GTR Radial. Dua, analisa untuk studi kasus PT Gajah Tunggal. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Gajah Tunggal. Dari bagan struktur organisasi PT Gajah Tunggal Tbk di atas, kita dapat melihat dari 6 bagan bentuk struktur organisasi yang dikemukakan oleh Kate Davis bahwa PT Gajah Tunggal menggunakan struktur organisasi bentuk vertikal yang dimana dalam bentuk ini sistem organisasi pimpinan sampai organisasi atau pejabat yang lebih rendah digariskan dari atas ke bawah secara vertikal. Kita bisa melihat bagian dari bagan di atas bahwa struktur organisasi mereka tersusun berdasarkan fungsi dari masing-masing bagian seperti finance, manufaktur, HRD, performance, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa desain struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal Tbk adalah jenis struktur organisasi fungsional. Dan jika melihat dari jenis desain struktur organisasi yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal Tbk, metode yang mereka gunakan adalah membagi divisi per masing-masing fungsi. Misal pada definisi finance, mereka hanya melakukan kegiatan fungsi finance dan memecahnya lagi menjadi bagian fungsi-fungsi yang lebih kecil seperti finance accounting, special projects, finance informasi dan teknologi, accounting and tax. Metode organisasi seperti ini sangat cocok diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Gajah Tunggal Tbk ini. Karena dalam sebuah perusahaan besar perlu ada pembagian fungsi atau divisi sehingga semua kegiatan bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu, kita juga bisa melihat hal tersebut dari visi misi dan nilai perusahaan yang selalu dijunjung tinggi oleh para petinggi direksi, komisaris, hingga para karyawan PT Gajah Tunggal Tbk. Ada beberapa analisis studi kasus untuk PT Gajah Tunggal Tbk. Yang pertama, pembagian kerja. Itu terlihat dari bagaimana mereka membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan karyawannya ke dalam pekerjaan tersebut. Contohnya, pada departemen manufacturing-nya terdapat tire production yang pasti terdiri dari berbagai tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan pembuat ban. Walaupun dibantu dengan peralatan berteknologi tinggi, tetap ada yang bertanggung jawab dalam produksinya. Dari tahap pengelolaan karet, lapisan bagian dalam ban, lapisan karkas, lapisan luar ban, hingga pengujian pada tahap terakhir dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Karena dengan membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas kecil, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Secara esensi, para individu melakukan spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari sebuah aktivitas bukan secara keseluruhan. Yang kedua, departementalisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, mendepartementalisasi berdasarkan proses.
Di sini dapat dilihat dari proses produksi ban itu sendiri, berawal dari Departemen Pengolahan Bahan Baku yaitu karet alami, karet sintetis karbon hitam, dan silika yang menjadi dasar pengolahan ban. Lalu dimasukkan ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Desain, yaitu menciptakan beragam desain bentuk ban. Yang kedua, mendepartementalisasikan berdasarkan pelanggan, seperti pembagian penjualan produk ban sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ada pembagian untuk produk ban yang dibuat khusus untuk pelanggan pengguna sepeda motor. Ada juga untuk pelanggan pengguna mobil berpenumpang dan komersial, serta ada produk ban yang dibuat khusus untuk pelanggan pengguna. Yang ketiga, mendepartementalisasikan berdasarkan basis geografis atau wilayah. Sebelumnya, PT Gajah Tunggal Tbk ini adalah produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Dalam memproduksi ban, mereka juga memperhatikan letak geografis negara yang mereka tawarkan, yaitu dengan membuat produk ban dengan desain yang nyaman digunakan di jalan yang licin karena musim dingin atau salju. Ada juga produk ban yang dibuat untuk jalan yang tidak rata, dan ada juga ban yang dibuat berdasarkan wilayah yang lembab atau digenangi air dan sebagainya. Mendepartementalisasikan berdasarkan basis geografis atau wilayah. Yang ketiga, rental kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Peran rentang kendali ini penting karena sangat menentukan banyaknya tingkatan dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Sebagai contoh, dalam struktur organisasi yang ditampilkan, tadi terlihat bahwa di dalam struktur tersebut terdapat beberapa pembagian manajer atau direktur yang bertugas mengawasi bawahannya secara khusus sesuai dengan bidang dan divisi masing-masing. Misalnya, di bagian direktur finansial, mereka membawahi bawahan yang bekerja khusus berkaitan dengan keuangan perusahaan seperti bagian akuntansi keuangan khusus, perencanaan analisis, dan penetapan biaya akuntansi, keuangan pajak, dan teknologi informasi. Berbeda dengan direktur manufacturing yang khusus bekerja mengawasi produksi pembuatan ban, logistik, dan teknik. Yang keempat, pelimpahan wewenang. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Sebagai contoh, PT Gajah Tunggal Tbk ini jelas menggunakan rantai komanda, dapat dilihat misalnya dalam produksi pembuatan ban. Direktur manufacturing memiliki otoritas untuk mengawasi langsung para karyawan dalam memproduksi ban, dan para karyawan produksi bertanggung jawab langsung kepada direktur manufacturing. Artinya, rantai komando mampu menjawab pertanyaan atau memperjelas bagi karyawan seperti kepada siapa saya bertanggung jawab, kepada siapa saya harus pergi jika saya mempunyai masalah, dan pada kasus ini saat ini terjadi suatu masalah atau kendala yang mengambil keputusan sesuai dengan rantai komando. C. Penutup. Kesimpulan, struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana total kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Dan untuk anatomi itu sendiri adalah
komponen-komponen penting dalam organisasi berfungsi sebagai motor organisasi. Yang berikutnya, saran. Dalam adanya struktur organisasi dan anatomi di dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut tidak dapat dikendalikan dengan baik. Karena di sebuah organisasi itu harus memiliki spesifikasi kerja yang jelas, departementalisasi atau divisi dalam organisasi yang tepat, rantai kepemimpinan atau komando yang jelas, dan ukuran organisasi yang baik. Karena jika sebuah organisasi tidak memiliki unsur-unsur tersebut, maka tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, wajib hukumnya setiap organisasi memiliki unsur-unsur tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih.